Begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hati itu mudah berubah. Terkadang dalam kenyataan hidup ada orang yang awalnya istiqamah, ikhwan, subhanallah, ngaji, hadir di majelis taklim, baca Qur'annya tidak lepas, berzikir, baik kehidupannya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membalik hatinya karena dia tidak istiqamah. Akhirnya dibalik. Yang tadinya rajin membaca Quran ditutup Al-Qurannya, yang tadinya hadir di majelis taklim tidak pun pernah hadir lagi. Kehidupannya kacau, akhirnya futur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini terjadi dahulu di zaman Bani Israel. Ada orang yang subhanallah hafal Taurat. Bukan hafal Taurat, artinya menguasai Taurat. Dan dia memfatwakan setiap muskilah, kesulitan-kesulitan umat, berfatwa dari Taurat. Orang ini betul-betul ahli Taurat. Semua hukum yang difatwakannya tidak lepas daripada kitab Taurat. Satu hari datang kepadanya, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan harta dan juga kedudukan untuk menentang nabinya. Pada awalnya dia istiqamah, tidak mau, karena yang dilawan adalah nabinya. Tetapi kemudian karena tergiur dengan kekayaan, akhirnya kemudian dia pun seperti ular yang sedang berganti kulit, ditinggalkan keimanannya, jatuh kepada kekufuran. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, watslu alaihim naba'alladzina atainahu fansalakha minha fa'atbahu syaitan. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah orang yang kami berikan pengetahuan dari Taurat. Karena tergiur dengan kedudukan dan dunia, fansalah, insalah itu seperti ular ganti kulit. Insalah, dia tinggalkan keimanan mengarah ke kufuran, tinggalkan ketakwaan mengarah kepada maksiat. Fa'atbahu syaitan, syaitan pun ikut di belakangnya. Fakana minal ghawin, jadilah ia orang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya dia mau dan dia istiqomah dengan Tauratnya itu, kami angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia cenderung ingin menikmati dunia. Wattaba hawah, dia pun mengikuti hawa nafsunya. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala permisalkan, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka permisalan orang ini seperti anjing. Kau halau, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Kau tidak halau, tetap juga dia menjulurkan lidahnya. Percuma. Dihalau ataupun tidak, maknanya diperingati ataupun tidak. Orang kalau sudah kufur seperti ini, sudah dapat hidayah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan atau tidak, tetap aja mereka tidak beriman. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah seperti kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, kisahkanlah kisah-kisah ini wahai Muhammad kepada umatmu agar mereka berfikir tentang bahayanya orang yang tidak istiqomah itu. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang seorang ulama Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ada ulama Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam baru menyelamatkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, kemudian sampai di Bukit Husban, bukit yang terbentang sekali itu. Sebelah Bukit Husban itu ada satu kota. Orang-orang di kota itu mendengar bahwa Musa datang membawa Bani Israel, disangkanya akan mengusir mereka, akan menjajah mereka dan menyerang mereka. Akhirnya kemudian para pejabatnya datang kepada Bal'am ibn Ba'urah yang merupakan ulamanya, ulama Bani Israel, minta kepada Bal'am solusi. Karena Bal'am ini dikuasakan kepadanya Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung, yang kalau berdoa dengan nama itu mustajab, langsung dikabulkan. Sama dalam Islam itu ada Asmaul Husna,
Di dalamnya ada Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Allah. Ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan carilah Ismul A'zam di 3 ayat dalam 3 surat. Pertama surah Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran, yang ketiga Toha. Kemudian ketika para ulama mencari-cari maksud hadis ini, yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada juga yang mengatakan Ismul A'zam dalam Islam itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Artinya kalau kita berdoa dengan mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, maka setiap doa mustajab. Tapi ada juga yang lainnya. Yang jelas bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna seperti malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Kita tidak tahu apakah di tanggal 21, 23, 25, 27, 29, kan tidak tahu. Kata Rasul, cari saja di tanggal-tanggal itu. Maka Asmaul Husna juga sama. Mana Ismul A'zam yang satunya, carilah di 99 nama itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Bal'am ini mengetahui Ismul A'zam. Jadi kalau dia berdoa menggunakan nama Allah yang agung itu, mustajab doanya. Dan mereka tahu. Sehingga para pejabatnya datang kepada Bal'am dengan mengatakan, Ya Bal'am, Musa dan pasukannya akan menjajah kami. Kalau engkau bisa berdoa kecelakaan kepada mereka, kami akan berikan kau kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, dan bla 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 macam-macam. Awalnya tidak terpengaruh. Tapi subhanallah, dunia ini kadang-kadang menyedot orang, merubah orang istiqomah jadi istiqomah. Persis seperti perkataan Umar radhiyallahu an kepada Abu Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya ya Abu Ubaidah. Kami semua terubahkan dengan dunia. Kami semua berubah karena dunia, illa anta, kecuali engkau. Artinya bahwa dunia itu mudah merubah orang. Kalla innal insana la yatqa an ra'ahus. Kan itu Al-Quran mengatakan, sekali-kali jangan seperti itu. Apabila dibentangkan kekayaan, kalian pula melampaui batas, kata Allah. Lama-lama hatinya cenderung pula, akhirnya sepakat dengan harta sekian, dengan jabatan sekian, dia pun siap mendoakan. Padahal tahu yang didoakan itu seorang Nabi, Nabi Musa, kalimullah ulul azmi. Ketika dia berdoa kepada Allah untuk kehancuran Nabi Musa, rupanya lidahnya kepleset-kepleset. Setiap dia mendoakan kehancuran Musa dan kaumnya, Bani Israel, dia pun mendoakan kehancuran kota itu. Para pejabatnya bingunglah. Ya Bal'am, kami menyuruh engkau mendoakan kecelakaan kepada Musa, kenapa kau doakan kami kecelakaan, katanya. Pleset-pleset lidahnya. Kata Bal'am, khasirat dunia wal akhirah, rugilah duniaku dan akhiratku, sudah enggak mustajab lagi doaku, katanya. Tapi aku punya cara, katanya. Apa caranya? Kirimkan wanita-wanita kalian, mereka kan sedang berkemah tuh, dan mereka berada di Bukit Khusban. Kirimlah wanita-wanita terbaik kalian, dandani dengan cantik, pura-pura jualan, suruh berzina salah seorang di antaranya dengan orang-orang pilihan Nabi Musa. Akhirnya mereka lakukan, subhanallah, menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya ada pula orang pilihan Musa ini berzina dengan wanita itu. Ketika berzina dengan seorang wanita itu, turunlah azab. Turun azab kepada Bani Israel. Ya. Akhirnya kemudian dicari-cari penyebabnya. Setelah tahu kemudian ada orang pilihan Musa yang istiqamah mencari-cari siapa yang melakukan dosa sehingga turun azab Allah, menyebar tahun di mana-mana ini. Akhirnya kemudian setelah tahu dia sedang berzina di tendanya, dia ambil tombaknya. Persis ketika dia berzina, ditombak dari punggung wanita menancap sampai perut laki-lakinya. Kemudian dibawa keluar, itu masih berada di tombak tuh. Ya. Kemudian dihadapkan ke langit dan mengatakan, inilah bentuk balasan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada jazaman asallah. Inilah balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat kisah Bal'am ini sampai Allah abadikan dalam Al-Quran.